Fisioterapi Program Sarjana UPN Veteran Jakarta dengan pemenuhan tugas mata kuliah Elektroterapi dan Sumber Fisis Fisioterapi kelompok 2 dengan dosen pengampu Bapak Andi Sirada SST FT MFis. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri yang akan dimulai oleh teman saya di sebelah sana. Dengan saya Muhammad Syukran Haidar dengan NIM 211071510. Saya Firly Aldina 211071511. Saya Raika Fatika Mukti 211071513. Saya Kalisa Duka dengan NIM 211071517. Saya Muhammad Dafar Marianto dengan NIM 211071524. Dan saya yang terakhir yaitu saya Syahnas Masya Syaradi dengan NIM 211071536. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip kerja dari ultrasound. Ultrasound merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi dari 1 MHz sampai 3 MHz. Gelombang ultrasound ini menimbulkan adanya peregangan dan pemampatan di dalam jaringan yang memiliki frekuensi yang sama besar dari ultrasound itu sendiri. Oleh karena itu terjadi variasi di dalam tekanan dalam jaringan yang biasa disebut dengan efek micromassage. Ultrasound ini memberikan efek termal atau efek pemanasan dalam maupun superficial dan memberikan efek non-termal yaitu efek mekanik, efek biologis, dan efek pemijatan. Efek ultrasound ini bergantung pada diagnosis dari pasien tersebut dan tujuan dari pasien tersebut sehingga pasien tersebut mendapatkan dosis yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih terperinci mengenai ultrasound tersebut. Nah, sebelumnya kita mengambil kasus dari osteoartritis nih. Dan di sini tuh ada tombol on off-nya, ada tombol home, tombol enter, tombol start dan stop-nya. Ini untuk yang bundar ini untuk tombol intensitasnya. Selanjutnya karena kita mengambil kasus osteoartritis nih, kita langsung aja ke sini ke list. Nah, di sini ada tanda orang untuk melihat bagian-bagian tubuhnya. Nah, karena kita mengambil kasus lutut, berarti kita akan langsung ke osteoartritisnya, artritis knee-nya. Nih. Nah, di sini kita lihat ada time, intensity, ada carrier frekuensi, dan ada duty faktornya. Time itu kita pakai 5 menit, intensity-nya kita pakai 0,8. Carrier frekuensinya kita pakai 3 MHz, duty faktornya kita pakai 25%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, terapi ultrasound merupakan salah satu jenis terapi yang relatif paling aman di bidang fisioterapi. Pun demikian, ada beberapa indikasi untuk mendapatkan terapi ini. Dan seseorang yang memiliki indikasi ini lebih baik memberitahukan kepada dokter atau fisioterapis untuk sebelumnya untuk mendapatkan terapi ini. Indikasinya yaitu meliputi yang pertama ada spasme otot atau keadaan tegang dan kontraksi secara terus-menerus yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri. Yang kedua ada kompresi angka saraf dan beberapa jenis radang saraf. Yang ketiga ada tendinitis atau peradangan tendon. Yang keempat ada bursitis atau peradangan bursa kantung yang berisi cairan di antara tendon dan tulang. Yang kelima ada kumir dan scapula. Yang keenam ada frozen shoulder. Yang ketujuh ada carpal tunnel syndrome. Yang terakhir ada penyembuhan luka. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kontraindikasi dalam pemakaian modalitas fisioterapi ultrasound. Yang pertama adalah pasien yang sedang memiliki tumor ataupun kanker. Selanjutnya adalah pasien yang sedang menjalani kehamilan. Selanjutnya adalah pasien yang sedang menggunakan alat pacu jantung. Dan selanjutnya adalah pasien yang menggunakan bahan plastik seperti joint semen. Itu tidak boleh didekatkan kepada kulit ataupun di daerah yang sedang menggunakan joint semen tersebut. Selanjutnya, terapi ultrasound tidak boleh dipakai pada daerah mata dan juga organ reproduktif, juga pada gangguan perdarahan seperti tromboflebitis. Dan yang terakhir, terapi ultrasound tidak boleh dipakai pada pasien yang sedang memakai silikon pada payudara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita lanjut ke prosedur penggunaan ultrasound.
untuk penggunaan ultrasound sendiri kita sudah menyiapkan untuk protokolnya itu kita artritis karena kita mengambil kasus osteoartritis pada lutut. Jadi kita untuk protokolnya sendiri kita sudah artritis, untuk pulse frekuensinya kita 100 Hz, untuk powernya sendiri kita 2,6 watt, dan untuk waktu pelaksanaannya kita 5 menit, untuk intensitasnya 0,8 watt per cm, dan untuk carrier frekuensinya kita 3 MHz, dan kita menggunakan aplikator preheating karena kita ingin mendapatkan efek thermalnya gitu. Dan untuk aksesorisnya kita pakai yang 5 cm biasa. Selanjutnya kita ingin menyiapkan mesinnya terlebih dahulu. Pertama kita harus memakai tisu untuk membersihkan lututnya pasien. Sorry ya. Oke. Yang pertama kita harus membersihkan terlebih dahulu lutut pada pasien. Setelah dirasa sudah cukup bersih, kita menggunakan gel khusus ultrasound atau jenis ini. Ya. Nah, habis itu seperti biasa bisa langsung kita oleskan di lutut pasien. Bila dirasa sudah cukup, bisa kita langsung oleskan pakai aplikator ya. Pertama kita oleskan dulu ya, diratakan dulu. Bila sudah rata, kita bisa langsung mulai. Kita bisa langsung pencet start di sini. Itu jalan waktu sudah berjalan, kita langsung bisa mulai. Berasa nggak? Berasa. Bila lampu indikatornya kelap-kelip itu berarti tidak pas pada daerahnya. Jadi untuk penggunaannya itu kita harus mempaskan agar lampunya tidak kelap-kelip. Terasa panas nggak? Terasa kurang atau cukup? Intensitasnya. Bila pasien dirasa kurang untuk intensitasnya, kita bisa menambahkan intensitasnya.
Oke, waktunya sudah habis dengan ditandai bunyi yang tadi. Lalu setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu untuk alatnya. Diusahakan benar-benar bersih. Bila sudah bersih, bisa kita taruh lagi ke tempatnya. Lalu setelah itu kita bersihkan gel yang ada di lutut sini. Oke, sudah bersih, jadi terangkan lagi caranya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk prosedur penggunaan ultrasound pada kasus osteoartritis pada keni. Setelah itu bisa dilanjutkan lagi kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timing terapi ultrasound. Yang pertama, bila yang diinginkannya terapi termal, maka frekuensi terapi ultrasoundnya dilakukan 3 kali seminggu. Sedangkan yang diinginkan terapi non termal, berarti frekuensi terapi ultrasoundnya dilakukan setiap hari atau 3-4 kali seminggu. Nah, tetapi pada beberapa kasus terapi ultrasound ini akan dirasakan apabila melakukan terapi 1-3 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa efek samping dari penggunaan ultrasound. Yang pertama, panas dari ultrasound ini dapat menimbulkan kemerahan dan akan terasa perih pada kulit. Yang kedua, bila intensitas yang diberikan terlalu besar, maka akan menimbulkan rasa nyeri pada pasien. Yang terakhir, yaitu pada penerapan ultrasound phonoporesis, biasanya menggunakan obat-obatan topikal tertentu yang dapat menimbulkan alergi pada kulit berupa gatal atau kemerahan pada kulit. Nah, berikutnya ini adalah gel. Gel ini sebagai media perantara gelombang ultrasound yang dimana berbahan dasar air. Nah, biasanya gel ini tidak menimbulkan rasa alergi pada kulit kecuali pada beberapa gel tertentu yang mengandung obat tertentu dan pengharum. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini gel ultrasoundnya itu menggunakan bahan dasar air tanpa menggunakan zat aditif tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.